Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, gure-gure Bandung, jamaah salat subuh yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla. Salatu wassalama pada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah-jamaah sekalian, mudah-mudahan pada hari ini senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana gulung ambal, gulung karpet di mana-mana, dalam menunjukkan sebuah upaya ihtiyat, barangkali kehati-hatian, atau itulah yang bisa dilakukan oleh manusia. Baik tunggu-tunggu sekalian, kita lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas alif lam mim anallahu a'lam. Ibnu Abbas berpendapat, tapi ini bukan berdasarkan informasi dari Allah, bukan juga informasi dari Rasul, hanya pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat ini juga bukan artinya asal-asalan. Kata beliau, alif lam mim itu alifnya artinya ana, lam artinya Allah, artinya alif lam mim itu anallahu a'lam. Lam mim, menurut prediksi Ibnu Abbas, alif lam mim itu anallahu a'lam, saya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Itu yang bisa dipahami oleh Ibnu Abbas, alif lam mim itu. Ini hanya sebatas persepsi dari Ibnu Abbas, karena semua penafsiran di dalam Al-Quran, dalam tafsir, alif lam mim itu memang tidak diterjemahkan wallahu a'lam atau Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi dengan menyebutkan anallahu a'lam, maka tidak ada yang salah, walaupun tidak ada kepastian itu artinya, karena memang Allah merahasiakan itu. Jadi segala sesuatu itu ada rahasianya. Adapun rahasia Al-Quran adalah huruf-huruf potong itu bagian dari rahasia, artinya tidak terjangkau oleh pikiran ataupun ilmu manusia, dan itu dirahasiakan. Wa qila hiya asmaullahi, dan juga ada yang menyebutkan makna alif lam mim itu alif lam ra, ha mim dan sebagainya, itu adalah asma Allah. La alimu ismallahil a'zam ala tara annaka taqulu, karena dibuat gabungan, dilihat dulu alif lam mim, ditanda di dalam ingatan alif lam mim, berarti kan alif lam mim. Kan ada juga yang lain alif lam ra, alif lam ra, nah yang lain ha mim, nah yang lain nun. Jadi dicoba dirangkai 3 huruf potong yang ada dalam Al-Quran, yaitu alif lam ra, alif lam ra plus hamim, hamim. Ini bayangkan, plus nun. Jadi kalau digabung alif lam ra hamim nun, dibaca Ar-Rahman. Itu juga satu daripada eksperimen. Mungkin dia mengatakan coba-coba, oh berarti bisa juga ini Ar-Rahman. Itu gabungan pulain untuk menglam sifat yang lain. Jadi salah satu yang digabung alif lam ra tambah ha mim tambah nun. Kan nun kena nun, mbak, surat nun. Nah, jadi itu berarti dibaca Ar-Rahman, tapi ini juga bukan kepastian, hanya ijtihadi penafsiran ulama. Nah, jadi
Apakah ini benar atau salah? Wallahu a'lam juga. Karena memang benar-benar huruf potong itu boleh disebut sebuah keajaiban. Al-Quran ini mengandung keajaiban-keajaiban yang tidak terjangkau oleh manusia, sehingga disebut Al-Quran mukjizat. Jadi habis usia, habis umur, tidak akan pernah habis untuk belajar keagungan Al-Quran dari berbagai sebab, ya, dari berbagai tinjauan, tidak pernah habis-habis mengkaji keagungan Al-Quran. Belum lagi ketika dikaji ayat-ayat yang berlawanan kata, misalnya kata perintah, dijumlahkan berapa kata perintah dalam Al-Quran yang berbentuk fi'il amar. Nanti dijumlah berapa kata perintah dalam Al-Quran yang berbentuk larangan, nahi. Itu imbang, balan. Artinya sejauh itu Allah menyuruh kita, sejauh itu pula Allah melarang kita. Maka Al-Quran ini mengandung kalam Allah atau bahasa-bahasa yang berlawanan supaya seimbang. Jadi Allah kan gemeyu mentang maksudnya, dan kan gelarang mentang, ada perintah, ada larangan. Nanti dilihat lagi berapa jumlah ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung bicara fahala, ganjaran, dan berapa jumlah ayat Al-Quran yang di dalamnya bicara dosa. Jadi Allah bukan hanya bicara fahala untuk kita, tapi juga bicara dosa, dan bukan hanya bicara dosa, tapi juga bicara fahala. Nah, litanya kadang-kadang bicara hanya perintah saja, pemberian hanam tiga, tapi tamu bagop kan, tapi kopi tiga go menang kira-kira. Jadi ada keseimbangan. Atau bukan hanya bicara yang menakutkan. Ayat-ayat Al-Quran, sekian ayat bicara hal-hal yang menakutkan, wa'id namanya, atau ancaman. Tapi juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara al-wa'du, yaitu janji kemenangan. Jadi kepeimbang Al-Quran. Al-Quran tidak hanya bicara malam, al-lail, tapi juga bicara siang. Walaili ada, wanahari ada. Al-Quran juga bukan hanya bicara persoalan di bumi, fil ardi, tapi juga bicara persoalan di langit, fis samai. Jadi segala arah Al-Quran ini sangat seimbang. Baik. Huruf-huruf itu, wa'lam anna majmu'al ahraf al-munazzalah fi awaili suwari arba'atu asyara. Arba'atu asyara artinya 14 huruf. Ada 14 huruf yang terlibat di dalam huruf potong, ya, huruf muqatta'ah tadi. Alif 1, lam 2, ra 3. Pada alif lam mim, alifnya enggak diulang lagi. Mim 4, ada qaf 5, ada nun, ada ya, ada sin, ada qaf, ada apa lagi? Yang huruf-huruf potong itu dijumlah semua adalah 14 huruf yang terambil dari semua huruf-huruf hijaiyah. Separuh kan? Separuh dari huruf hijaiyah. Fi tis'i wa isyrina, yang tersebar di dalam 29 surat. Surat Al-Baqarah ada, karena di sana ada alif lam mim, Ali Imran. Surah Yasin ada Yasin, surah Qaf ada Qaf, surah Taha, ya. Jadi ada 29 surat yang oleh Allah menyebarkan, yaitu huruf-huruf potong, dan semuanya itu berada di ayat pertama. Hana yang ayat kedua huruf potongnya. Jadi baik bacaan untuk muntumung buat tengah ka huruf potong, hana selalu terletak di awal. Jadi itu keagungan daripada Al-Quran. Wahya al-alif, alif, wal lam, wal mim, alif lam mim, wasad, alif lam mim sad, warra, alif lam mim ra, wal kaf, wal ha, wal ya, wal ain,
kaf ha ya ain wasad pada surah Maryam, wasin pada surah Yasin, watta pada surah Taha, wal ha hamim ada ha di sana, wal qaf sudah tadi, wan nun wahya nisfu hurufil mu'jam. Totalnya adalah separuh daripada huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf hijaiyah kan ada 28, tambah lam alif jadi 29. Lam alif sebenarnya sudah bagian daripada huruf gabungan, lagi sipleu. 10 itu adalah gabungan 1 dan 0. Sebenarnya angkanya 9 semua. 0, 1 sampai 9. 10 gabungan 1 dengan 0. Lam alif gabungan lam dengan alif. Nah, jadi jumlahnya 28. Ini dijelaskan lebih banyak dalam ulumul Quran. Kita anggap selesai, nanti ada waktu-waktu yang lain kita perdalam masalah huruf musybah itu. Ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah, zalikal kitabu, kitab itu, dan tidak pernah ditemukan hadzal kitab, selalu ditemukan kalimat zalikal kitab. Kalau setelahnya kitab, maka di belakangnya pasti zalika. Kalau setelahnya itu Quran, pasti di depannya hadza. Inna hadzal Quran. Enggak ada inna tilkal Quran. Itu ada penjelasan jauh nanti. Kenapa di sana zalika? Kenapa di sini tilka? Kenapa di sini hadza? Kalau bilang Al-Quran, hadza Al-Quran. Kalau bilang kitab, zalikal kitab. Saya tidak membahas pada momen ini karena itu sangat lama, nanti menghabiskan waktu. Jadi zalikal kitab ay hadzal kitab huwal Quran. Ketika diterjemah, maksudnya zalikal kitab itu ini kitab juga, bukan ketika disebutkan zalikal kitab ada kitab yang lain, tapi juga kitab Al-Quran maksudnya. Di dalam kitab Al-Quran dijelaskan fasammal kitabu kitaban li'annahu yajma'ul huruf ba'duha ila ba'din. Kenapa diberi nama kitab? Karena di dalam kitab itu terkumpul huruf-huruf buku, huruf-huruf kitab. Ini terjemahan kita Alkitabu, buku Alkitab. Karena di dalamnya ada tulisan-tulisan ila ba'din, wal kepada satu huruf gabung dengan huruf yang lain. Wal kitabu ismun min asma'il Quran. Dan kitab itu adalah salah satu nama lain daripada Al-Quran. Jadi nama Al-Quran sangat banyak. Salah satunya Alkitab. Nah, jadi ketika disebut Alkitab, karena di dalamnya telah terkumpul seluruh huruf-huruf yang terangkai menjadi kata, kata terangkai menjadi kalimat, kalimat terangkai menjadi ayat, ayat terangkai menjadi surat, surat tergabung menjadi juzu, juzu tergabung menjadi Al-Quranul Karim. Jadi Alkitab itu pada prinsipnya adalah yang termaktub, artinya yang tertulis. Maka kitab harus bisa dibaca dan juga ditulis, baca tulis namanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya aila syakka fihi annahu min indillah. Tidak boleh diragukan karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu bahwa semua ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab atau Al-Quran indillahi, semua dari Allah. Tidak ada satupun yang bukan dari Allah dan tidak ada satupun yang dari Nabi. Walaupun di sana Allah mengangkat bicara Nabi, walaupun di sana Allah mengangkat bicara para anbiya. Misalnya Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, irkam ma'ana, itu kan ngomong Nabi Nuh. Nah, hai anakku, naik sini di dalam kapal, naik sini bersama ayah, kata Nabi Nuh, irkam ma'ana. Kan Nabi Nuh yang berkahabanyan. Tapi Allah
sudah memasukkan di dalam Al-Quran itu, maksudnya itu kalam Allah juga. Betulnya kan ayat Quran, yang kan pegahaba Nabi Nuh, kan menan mufhum. Semua yang sudah masuk ke sana adalah kalam Allah. Juga bicara Nabiullah Ibrahim dengan anaknya, ketika sudah menjadi ayat Al-Quran, itu ayat Allah, bukan ayat Nabi, bukan ayat Ibrahim, bukan ayat orang tua. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah, wahai buah hatiku, dirikanlah salat. Itu ayat Al-Quran. Jangan yang ke ayat Quran, karena ini kan kun Luqman. Jadi semua yang termaktub dalam ayat Al-Quran, walaupun itu adalah tentang bicara seseorang, bicara Nabi dengan anaknya, bicara Nabi dengan umatnya, itu adalah kalam Allah. Sebab kalam Allah sudah ada sejak azali. Seandainya Nabi Nuh itu tidak ada, kalam Allah Nabi Nuh sudah duluan ada. Seandainya Sa'labah itu tidak ada, perintah zakat sudah duluan ada. Jadi duluan ada kalam Allah dengan cerita-cerita itu. Cerita-cerita itu Allah angkat sudah duluan di dalam kalamnya untuk menjadi i'tibar. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Contoh, yang tengah darat rasanya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalnya ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, kami akan menguji kamu hai hambaku dengan ketakutan. Itu kan enggak ada yang ragu, itu memang kita rasakan. Ini kan sedang ketakutan. Jadi hari ini kita sedang praktek ketakutan. Kalau kemarin kan baca-baca ayat saja, baca-baca ayat tentang kata ceramah-ceramah. Hari ini kita praktek ketakutan. Saja dah menteng hendak kerja ilhali. Yang kan praktek ketakutan. Hai puacara yang sejik gulung praktek, gulung pu ambat praktek ketakutan. Jadi kita sedang praktek ketakutan secara massal, secara publik mendunia. Praktek, jadi tak amalkan ayatnya, ayat ketakutan. Walju orang tu boleh jadi, walaupun kita berdoa jangan terjadi praktek kelaparan. Kan ju itu bahagian daripada juga yang diuji oleh Allah. Ya. Wa naqsim minal amwal, hilang harta dan juga hilang nyawa banyak. Jadi tidak ada yang ragu yang ketika Allah menyampaikan sesuatu itu. Kemudian juga tidak ragu ketika Allah mengatakan walillahi junudu, dan bagi Allah itu ada tentara-tentaranya. Virus ini tentara-tentara Allah. Tidak ragu kita. Kalau dulu mungkin kita lihat di dalam cerita-cerita lama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita tidak merasakan tayuran ababil, tentara Allah. Tanyuhnalahi watanyan. Virus corona, tentara Allah. Tanyuhna tebak saatnya juga sedang mempraktekkan bagaimana rasanya ketakutan yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Jadi tidak ada yang ragu sama sekali. Waqila huwa khabar bimakna an-nahyi ay la tartabu. Kalimat la raiba fihi ini secara bahasa ya, artinya tidak, raiba ragu, fihi di dalamnya atau padanya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalimat yang ditulis dalam Al-Quran, la artinya tidak, berarti tidak ada keraguan. Itu tekstual bahasa. Sedangkan pengertian tidak ada keraguan, maksudnya jangan ragu. Jadi getulih la artinya tidak, dipahami artinya jangan. Nyan geukeun kalimat yang bermakna nafi, kalimat yang tertulis nafi tapi bermakna nahi. Le yang dalam bahasa Inggris le yang ahli grammar bahasa Inggris ditulis no smoking, tidak merokok, artinya jangan merokok. Itulah tidak merokok.
artinya jangan merokok. Tulisannya no smoking, artinya do not smoking, jangan merokok. Jadi kalimat tidak itu bermakna jangan. Sama juga seperti dalam ayat Al-Quran, la tamassuhul Quran illa tahiru, tidak menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Tidak menyentuh artinya jangan menyentuh. Jadi le yang bahasa-bahasanya. Tidak ribut ditulis, artinya jangan ribut. Jadinya harus kaidah penafsiran tersendiri. Sehingga kadang-kadang orang berdebat, ini kan enggak dilarang, cuma dibilang tidak saja. Tidak itulah hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Al-huda ibaratun anid dilalah. Jadi huda ini adalah putar pegah ditanya rambu-rambu, adilalah, dalil, ya, kemana arah yang ditunjuk oleh Al-Quran, ke situlah yang kita ikuti. Hudan ini garis, hudan ini petunjuk, hudan ini rambu, hudan ini arahan Allah, hudan ini adalah tanda kemana kita harus berjalan. Maka Al-Quranlah yang menjadikan kita menjadi orang-orang mendapat petunjuk kalau itu kita ikuti. Dan tidak ada petunjuk lain selain daripada Al-Quran. Tidak ada petunjuk. Apapun persoalannya, tidak ada petunjuk. Apapun yang kita hadapi, tidak ada arahan dari yang lain. Kalau arahan-arahan kita manusia, sebatas apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia saja. Wa qila al-hidayah al-irsyad. Juga hidayah ini bermakna irsyad. Irsyad ini petunjuk yang cerdas. Rasyid artinya cerdas, irsyad petunjuk yang cerdas. Jadi semua petunjuk itu adalah petunjuk yang membawa kepada kecerdasan. Irsyad petunjuk maksudnya. Wal makna huwa hudan lil muttaqin. Dan makna daripada irsyad itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Maka irsyad, ada satu kitab judulnya Irsyadul Ibad, kan ada Irsyadul Ibad, petunjuk hamba. Kalau hamba mau dapat petunjuk, bagus membaca kitab Irsyadul Ibad. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, diambil judul-judul yang indah dari bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, kemudian alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Bukan hana ragu. Yang hana ragunya adalah orang-orang yang beriman. Wa huwa fi syariah al-i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman baru sempurna dan terbukti dengan 3 rangkaian. Pertama, iman itu mesti melibatkan hati. Mesti hati, bahkan tak yakin dengan hati. Alian tak ikrar dengan lidah. Lidah kita adalah lidah orang beriman, memberi pengakuan kepada kebenaran agama. Wal amal, dan mengamalkan dengan arkan, dengan seluruh anggota. Kaidah ini juga ada diambil oleh penulis kitab Masailal Muhtadi. Lalu tulis dalam kitab Masailai. Syarat sah iman itu pertama yakin dengan hati, kemudian kita Masailai ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Tidak cukup kita hanya mengakui kebenaran Islam, tapi kita juga perlu memberikan pengakuan secara lisan. Tidak cukup hanya memberi pengakuan terhadap kebenaran Islam, tapi juga kita harus membuktikan dengan tindakan. Tidak cukup hanya mengamalkan dengan tindakan, tetapi juga kita harus meyakini dengan hati. Jadi di 3 serangkai. Tidak boleh terpisahkan dalam masalah akidah, yaitu yakin dengan hati, ikrar dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota. Itulah i'tiqad. Kalau corona ini dijadikan dalam aspek i'tiqad, kita meyakini bahwa
tidak akan terjadi penyakit apapun kalau bukan Allah yang memberikan. Ini bagian daripada i'tiqad, ya. Allah yang menurunkan. Karena banyak hadis-hadis, semalam kita sudah belajar di jami tentang khusus kajian hadis dan penjelasan tentang penyakit taun yang boleh juga disamakan dengan gejala-gejala coronavirus ini. Jadi itu bahkan dalam hadis disebutkan la yab'asuhullahu illa la yab'asullahu lima yasha. Tidak ada apapun gejala penyakit kecuali hanya Allah yang menurunkan itu. Yakin. Walaupun ada berbagai isu-isu propaganda. Maksudnya isu, panenya kata pergi lewat Cina, terserah isu, tapi bukan isu itu yang menjadi keyakinan. Yang menjadi keyakinan kita adalah segala ketakutan, musibah dan penyakit, kita yakin Allah yang memberikan. Kalau bukan Allah yang memberikan, tidak terjadi. Maka oleh karena demikian, apa yang kita rasakan ini kembalikan kepada persoalan iman, supaya menenteramkan jiwa kita. Menyobrat hak ya pi, ke hendak kerja mak tepu tu. Ilmu main kerja mat mik, awak kok nafirus bab mik. Betul nak baca bu, tak kok nafirus bab bu. Nyebut tenda mandu. Jadi kita yakini bahawa Allah yang berkehendak. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala yang kita takutkan. Maka benar doa kunut nazilah atau doa tula bala. Dan itu sudah ditulis. Allahumma adfa'anna su'a wal wala wal waba wal fasya'a wa ta'una. Itulah taun seperti gejala corona hari ini. Fakullu imanin Islam, setiap iman itu sudah include Islam. Kalau dikatakan dia orang beriman, pastikan bahwa dia orang Islam. Tapi walaisa kulli islamin imanon, bukanlah berarti setiap orang Islam itu orang beriman. Muslim, coba lihat nih, KTP Muslim, hidup di kalangan orang Muslim, semua Muslim, tapi tidak terbukti dengan tiga yang tadi. Walaupun kepegah droga Muslim, menyohanal macam buno, artinya Muslim yang tidak beriman. Kalau beriman, pasti dia Muslim. Karena orang beriman melibatkan hati, melibatkan ikrar, melibatkan amal, nyan ka beriman. Muslim ai kai dalam nyanzi. Tapi kalau Muslim, boleh jadi dia tidak melibatkan hati. Muslim lidah saja dia mengakui, sebuah pengakuan bahwa dia Muslim. Lagi demo kedai jamu nah. Cina mana nanti tulis Muslim tulis bab pintu kedai. Ya, artinya dia dengan ucapan dengan lidah Muslim, ini Muslim. Apakah dia beriman dengan hati? Tidak. Beriman dengan anggota? Tidak. Jadi ulang, fakullu imanin islamun. Setiap orang mukmin itu pasti dia sudah mencakup di dalamnya Islam. Setiap orang Islam itu bukanlah mencakup iman. Maka sekiranya orang Islam semuanya sekaligus menjadi orang beriman, hanya mungkin lagi nyawa keadaan. Betapa banyak orang Islam sedang kita salat tidak salat, berarti kan Islam yang tidak full iman. Betapa banyak orang Islam yang berbuat maksiat. Karena begini, ada hadis Nabi yang lain untuk menjelaskan ini. Ketika seseorang itu, nah hadis la yazni, ya, tidak berzina seseorang kecuali saat dia berzina imannya kosong. Tidak mencuri seseorang kecuali saat mencuri imannya kosong. Tidak membunuh seseorang kecuali saat membunuh imannya kosong. Saat orang berzina misalnya, imannya memang sedang kosong. Karena jika imannya sedang full, pasti tidak beriman, ya rumus di. Maka setiap Muslim belum tentu dia beriman. Kan hana urang nyo berhubung iman ku tengah gadak punoh bah kumtina. Hana ya. Justru ketika hilang imanlah dia berzina, mencuri dan sebagainya. Karena perbuatan maksiat dan keji itu tidak menyatu dengan iman, tidak menyatu dia.
Tapi kalau dia sedang beriman, maka dia pasti tidak melakukan maksiat itu. Idza lam yakun ma'ahu tasdiq, qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ini dalil ayat yang menunjukkan bahwa tidak otomatis orang Islam itu sebagai orang beriman. Karena ayat menyebutkan qalatil a'rab, berkatalah orang-orang Arab, amanna. Dipegang oleh Allah, ya Allah, kamu iman. Qul lam tu'minu, tak pegah li kata Muhammad bawanya pu kai pegahnya. Pane nai iman. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengingkari orang yang mengatakan iman di mulut saja. Kul tak kali kata Muhammad nyempu kai begah pane nama imannya lam tu'minu walakin qulu aslamna. Cuma mai pegah Islamnya nyo yang ke ayatnya yang menunjukkan tidak otomatis Islam itu sebagai iman, tetapi otomatis iman itu sebagai Islam. Yang ke hana khilafiyah nak khilafiyah ana mana khilafiyah ayat Quran. Jadi le orang Arab, amanna, kamu beriman ya Rasulullah, kamu beriman ke drone Rasul Allah. Qul tak khili kata membayan lam tu'minu, pane na beriman yang babah sagai. Berarti pengakuan kita secara lisan itu tidak mencukupi sebagai bukti keimanan. Tetapi yang membuktikan keimanan adalah melibatkan tiga yang tadi: hati, lidah, dan anggota. Kadang nak pertanyaan 2 minit tu kalau tutup. Dalam kitab Masailal Muhtadi ni, kitab yang paling lipih, yang kitab itu tidak ditulis nama pengarangnya, tapi pengarangnya itu ada. Pakai kitab Masailal yang tulis masalah iman, ada tanya jawab, ada dialog, ada hiwar di sana, ada tanya jawab. Salah satu teknis atau cara atau metode untuk memahami Islam adalah dengan metode tanya jawab. Hari ini kan kita ada diskusi, ada membuat macam-macam cara metode belajar. Metode belajar dengan diskusi yang diproklamirkan oleh penulis kitab Masailal. Enggak yang tidak diskusi. Itu yang nak rame-rame kan? Hanangon apa? Tapi penulis kitab Masailal yang tidak ditulis nama di dalam di cover kitabnya itu membuat teknik belajar dengan tanya jawab. Jika kita ditanyai orang kita, walaupun yang tanyai orang lain sama sih kira. Terus tanya, jika kita ditanyai orang lain, jujur sih. Tapi produk tanya jawab kagak bangun oleh penulis kitab Masailal. Namanya tidak ditulis, tapi ditemukan di dalam referensi yang lain. Yang menulis kitab Masailal Muhtadin itu adalah Syekh Daud Ar-Rumi. Itu dicari silsilahnya itu. Ada kaitannya dengan orang Aceh, tapi saya tidak tahu jelas lagi. Nanti ada referensi. Bahkan hanya ditulis di mana kitab Masailal Muhtadin. Padahal kitab itu sangat terkenal. Hanya orang Aceh hanya terima Masailal, kecuali orang Aceh ini. Ini orang Aceh asli jamun. Hanya tulis kitab Masailal, karena itu adalah kitab yang paling pertama dikaji bagi kita orang secara umum. Bahkan yang tulis nan penulis, begitulah keikhlasan sang penulis itu. Itanya Nabi dan tulis dalam yuk. Tidak dibenarkan fotokopi tanpa izin penulis. Itanya nyandum ingin properti. Tapi penulis kitab itu benar-benar supaya kitab ini dipelajari, kitab ini diamalkan, biarpun tidak tahu saya yang menulisnya. Itu di dalam hati penulis. Karena ada cerita dengan kitab itu. Saya pernah sekali duduk dengan yang mulia, orang tua kita, Tumin, bicara tentang kitab ini. Kenapa dia tidak tulis nama? Katanya dia khawatir
kalau namanya itu masyhur, supaya keikhlasannya benar-benar ada di dalam kitab itu. Dan kitab itu merupakan ringkasan dari semua ringkasan. Kitab itu merupakan kitab yang ilmunya banyak tapi tulisannya ringkas. Maka di pengantarnya ditulis, aku tulis satu risalah yang sangat simpan. Kan simpan bahasa Jawa, simple bahasa Inggris. Jadi yang sangat ringkas supaya mudah dipahami. Sebenarnya ketika dia diuji oleh gurunya, dia membawa selembar kitab itu. Kitab yang paling kecil dia bawa. Ketika tanya jawab, dialah yang paling banyak memberikan jawaban terhadap pertanyaan guru. Orang lain yang main kitab meraga-raga, mempampang, batai tanya payah luk kitab ile. Iganya hana luk kitab, berarti orang yang pendek tulisannya sama dengan syarat pemahamannya. Orang yang panjang tulisannya sama dengan sedikit pemahamannya. Yang kedua tenan euna urang gemeh kitab na sabo gerbak ambek fikirnya mufhum that. Kadang-kadang orang kitab pun tak bawa, tapi pemahamannya yang dibawa. Nah, jadi ini yang diamalkan oleh penulis kitab Masailal Muhtadin. Ketika ujian, ketika mau diuji, karena kan penulisnya kan juga orang dari dayah dulu, dari sistem pesantren. Mau ujian, yang lain bawa kitab lagi ujian tesis, kan, bawa buku, bawa referensi. Dia ketika dipanggil tidak bawa apa-apa. Orang-orang lain sudah bisik-bisik, nyai kempu kena jawabnya. Mu tak bawa kitab tangga bahasa jangan. Itanya beraya kitab. Ketika ujian, yang penulis Masailal inilah yang paling banyak memberi jawaban. Maka kata gurunya itu, yang menjadi juara adalah yang tidak banyak membawa kitab ini. Artinya penulis Masailai. Diganya hanabi hotel. Pertanyaan ini langsung dia jawab. Dia orang lain pertanyaan ini, oh siap Pak Guru. Lop ile, lop kena, lop kena. Habis hotel wala lop nam jawab. Nah, jadi orang yang sudah menguasai kitab belum tentu membawa kitab. Makanya itanya menanti pengaruh ini. Ya, teh urang mesti kana kagak ceramah hana ge kitab, ragu mesti rona. Ane nam kitab hana sajaan ge. Padahal kabeh hafal buku kitab. Ya, pan urang me kitab tu, umanya kupah cari kitab. Padahal kalau teh form. Nah, jadi terlepas daripada itu, yang ingin diambil intisari bahwa penulis Masailal itu sudah memberikan jasa yang paling banyak, mengangkat seluruh tentang tauhid di dalam kitab kecil itu dalam format hiwar, artinya format tanya jawab sebagai salah satu metode belajar yang kita gunakan sampai hari ini, metode tanya jawab itu. Baik dikudungku, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Lu rasa hana pertanyaan, baik li panjang li setengah 7. Atas segala kekurangan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.